Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita masih diberikan kesehatan serta kebahagiaan. Tak lupa pula, sholawat beriring salam kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Yang saya hormati Ibu Nura Usrina, Sarjana Teknik Magister Teknik, selaku dosen pengampu mata kuliah Ilmu Ukur Tanah kelas A2, dan yang saya banggakan teman-teman sekalian. Sebelumnya, perkenalkan saya Denai Ramadhani dengan ujung NIM 060 sebagai moderator pada presentasi kali ini, serta rekan saya Nuzul Andaresta dengan ujung NIM 057 sebagai pemateri 1, Nabila Aulia dengan ujung NIM 058 sebagai pemateri 2, Zahira Hasmi Lubis dengan ujung NIM 086 sebagai pemateri 3, Mila Salsabila dengan ujung NIM 087 sebagai pemateri 4, Muhammad Yusuf dengan ujung NIM 071 sebagai pemateri 5, dan Muammar dengan ujung NIM 074 sebagai pemateri 6. Kami dari kelas A2 mata kuliah Ilmu Ukur Tanah, dan pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan materi mengenai datum pemetaan, skala peta dan garis kontur, pembuatan peta topografi, contouring, dan pengukuran di atas peta. Langsung saja kita mulai. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh Nuzul. Kepada Nuzul saya persilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh moderator. Di sini saya akan membahas tentang datum pemetaan, yang dimana datum pemetaan adalah referensi yang digunakan untuk mengukur lokasi di permukaan bumi. Datum pemetaan dibagi menjadi dua jenis utama. Yang pertama, datum geodesi horizontal digunakan untuk menentukan posisi horizontal, lintang, dan bujur. Yang kedua, datum geodesi vertikal digunakan untuk menentukan ketinggian di atas atau di bawah permukaan laut rata-rata. Setiap datum memiliki titik awal yang disebut titik asal atau titik datum. Selanjutnya, transformasi datum. Yang penting dilakukan ketika terdapat perbedaan datum pemetaan antara data yang ada dengan data yang sedang digunakan. Mencakup 3 poin utama, yaitu 1. Datum asal sebagai titik referensi awal. 2. Perhitungan transformasi untuk konversi ke koordinat dari datum asal ke datum yang baru. Yang ketiga, datum baru yang menjadi referensi baru setelah transformasi. Penggunaan datum pemetaan digunakan dalam berbagai aplikasi geospasial seperti sistem informasi geografis, navigasi, survei tanah, dan pemetaan topografi. Baik, terima kasih kepada Nuzul. Untuk materi kedua akan disampaikan oleh Nabila Aulia. Kepada Nabila saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan memaparkan materi tentang skala peta. Skala peta adalah perbandingan antara ukuran yang sebenarnya dengan ukuran yang tertulis atau digunakan pada peta. Fungsi skala peta adalah untuk memperlihatkan ukuran pada peta dengan ukuran sebenarnya yang ada di lokasi, begitu juga sebaliknya. Jenis-jenis skala peta. Yang pertama, skala peta angka yang dituliskan dengan menggunakan perbandingan angka. Misalnya, 1:50.000, 1:100.000, dan sebagainya. Kedua, skala garis. Bentuknya garis lurus yang terbagi menjadi beberapa titik dengan jarak yang sama dan merupakan perbandingan antara jarak di peta dengan jarak sesungguhnya. Ketiga, skala verbal. Skala verbal adalah skala yang digunakan untuk menunjukkan perbandingan jarak pada peta dengan jarak sesungguhnya menggunakan kalimat langsung. Rumus menghitung skala peta. Skala peta biasanya tertulis dalam satuan cm. Setiap 1 cm mewakili jarak 1 km jarak yang sesungguhnya. Contohnya 1:150.000. Artinya 1 cm di peta sama dengan 150.000 km pada jarak yang sesungguhnya. Rumus skala peta ialah jarak pada peta dibagi jarak sesungguhnya. Baik, terima kasih kepada Nabila. Materi ketiga akan disampaikan oleh Zahira. Kepada Zahira saya persilahkan. Baik, selanjutnya garis kontur. Garis kontur merupakan garis lurus kontinu pada permukaan bumi yang menghubungkan titik-titik dengan ketinggian yang sama.
Garis kontur sering disebut dengan garis lengkungan horizontal, garis tinggi, dan juga garis trans. Sifat garis kontur. Garis-garis kontur merupakan cara yang banyak dilakukan untuk melukiskan bentuk permukaan tanah dan ketinggian pada peta karena memberi ketelitian yang lebih baik. Penggambaran garis kontur suatu wilayah mempunyai sifat sebagai berikut. Yang pertama, berbentuk kurva tertutup, kedua, tidak bercabang, ketiga, berpotongan, keempat, menjorok ke hulu jika melewati sungai, kelima, menjorok ke arah jalan menurun jika melewati permukaan jalan, keenam, tidak tergambar jika melewati bangunan, ketujuh, garis kontur yang renggang menunjukkan keadaan permukaan yang datar atau landai, dan yang lebih rapat menunjukkan keadaan permukaan yang terjal. 8. Rangkaian garis kontur yang seolah-olah membentuk huruf U menandakan daerah punggung gunung, sedangkan jika membentuk huruf V menandakan sebuah jurang. Kegunaan garis kontur. Selain menunjukkan bentuk ketinggian permukaan tanah, garis kontur juga dapat digunakan untuk yang pertama menentukan profil tanah atau profil memanjang, penampang memanjang antara dua tempat. Kedua, menghitung luas daerah genangan dan volume suatu bendungan. Ketiga, menentukan route atau trans, suatu jalan atau saluran yang mempunyai kemiringan tertentu. Keempat, menentukan kemungkinan dua titik di lahan sama tinggi dan saling terlihat. Baik, terima kasih kepada Zahira. Materi keempat akan disampaikan oleh Mila. Kepada Mila, saya persilahkan. Pembuatan peta topografi. Peta topografi adalah peta yang menggambarkan bentuk permukaan bumi secara rinci, termasuk elevasi, vegetasi, bentuk tanah, kemiringan, bangunan, dan berbagai fitur lainnya. Peta ini biasanya ditandai dengan garis kontur yang menunjukkan ketinggian relatif pada berbagai titik di permukaan bumi. Adapun proses pembuatan peta topografi yaitu 1. Pengumpulan data lapangan. Tim survei mengumpulkan data menggunakan peralatan seperti GPS dan alat pengukur lainnya untuk merekam kontur beserta fitur fisik lainnya di lokasi yang akan dipetakan. 2. Pemrosesan data. Data yang dikumpulkan diproses menggunakan perangkat lunak khusus untuk menghasilkan model digital dari wilayah yang dipetakan. 3. Pembuatan kontur. Kontur digambarkan berdasarkan data yang dikumpulkan, menunjukkan perubahan elevasi di area tertentu. Kontur ini memberikan informasi tentang kemiringan, lereng, dan topografi umum area tersebut. 4. Penyusunan peta. Setelah data diproses dan kontur dibuat, peta topografi disusun dengan menambahkan detail seperti nama-nama fitur alam, jalan, dan informasi tambahan lainnya yang relevan. 5. Verifikasi dan koreksi. Peta yang disusun diperiksa ulang untuk memastikan akurasi data. Koreksi dilakukan jika ditemukan kesalahan atau inkonsistensi dalam data. 6. Publikasi. Peta topografi yang telah diverifikasi kemudian diterbitkan dan siap digunakan untuk berbagai keperluan seperti navigasi, perencanaan pembangunan, atau keperluan penelitian. Baik, terima kasih kepada Mila. Materi kelima akan disampaikan oleh Muhammad Yusuf. Kepada Muhammad Yusuf, saya persilahkan. Saya di sini akan menjelaskan tentang contouring atau pemetaan kontur. Pemetaan kontur adalah teknik yang digunakan dalam kartografi dan geografi untuk menggambarkan bentuk 3 dimensi dan elevasi permukaan bumi pada peta 2 dimensi. Peta kontur menampilkan garis yang disebut garis kontur yang menghubungkan titik-titik elevasi yang sama di atas titik acuan, biasanya permukaan laut rata-rata. Garis-garis ini membantu memvisualisasikan topografi dan relief suatu wilayah, sehingga memudahkan pemahaman bentuk lahan dan perubahan elevasi. Aspek yang penting kalian ketahui dalam pemetaan kontur yaitu ada garis kontur, interval kontur, representasi topografi, kontur indeks, depresi dan pembuktian, elevasi titik, pemilihan interval kontur, dan ada beberapa kasus penggunaan pemetaan kontur, yaitu sebagai berikut, yaitu 1. GIS atau GIS. Peta kontur merupakan komponen dasar GIS yang digunakan untuk analisa spasial.
Kedua, teknik dan konstruksi insinyur dan arsitek. Yang ketiga, manajemen lingkungan. Peta kontur membantu dalam mempelajari daerah aliran sungai dan lain sebagainya. Yang keempat, pertanian. Kelima, geologi dan ilmu bumi. Yang keenam, rekreasi luar ruangan. Ketujuh, kartografi. 8, survei lahan. Kesembilan, pengelolaan sumber daya. 10, perencanaan kota. 11, persiapan bencana dan lain sebagainya. Cukup sekian. Akan dilanjutkan materi selanjutnya. Baik, terima kasih kepada Yusuf. Dan materi ke-6 akan disampaikan oleh Muammar. Kepada Muammar, saya persilahkan. Baik, saya akan menjelaskan tentang pengukuran jarak pada peta. Pengukuran jarak pada peta bisa diukur dengan menggunakan GPS atau Google Earth. Juga bisa digunakan dengan alat waterpass, yang dimana dengan alat waterpass bisa menggunakan metode sifat datar, yaitu mengukur beda tinggi antara dua titik melalui garis bidik mendatar dengan bantuan rambu ukur yang tegak lurus pada bidang nifo yang melalui titik-titik tersebut. Syarat menggunakan alat waterpass adalah garis bidik mendatar, SB1 mendekati vertikal, benang silang horizontal mendatar. Ada prinsip dalam menggunakan waterpass. 1. Mengukur pada tinggi antara dua titik dengan garis bidik mendatar horizontal yang diarahkan pada rambu-rambu yang berdiri tegak vertikal. 2. Jika pengukuran beda tinggi jaraknya jauh, pengukuran dilakukan secara berantai. Not yang perlu diingat adalah sebelum waterpass siap digunakan, perlu dipastikan bahwa garis bidik sejajar dengan garis arah nifo. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Muammar. Kesimpulan dari presentasi kali ini yaitu, datum digunakan sebagai referensi untuk mengukur ketinggian. Skala peta menentukan perbandingan jarak aktual dengan jarak di peta, dan garis kontur menggambarkan relief topografi. Pembuatan peta topografi melibatkan pengumpulan data ketinggian, pengolahan data, dan penggambaran garis kontur. Contouring mengolah data ketinggian untuk menghasilkan garis kontur yang akurat. Pengukuran di atas peta menggunakan peta sebagai referensi untuk mengukur jarak dan sudut. Teknik ini berguna dalam berbagai aplikasi geografi dan perencanaan. Sekian presentasi dari kami, maaf apabila ada kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.